Manchester United dan Harry Maguire lagi-lagi menjadi sorotan. Itu ini banget tau. Gue tuh ya kan jarang nonton Liga Inggris sebetulnya. Cuma gara-gara Maguire gue rela kayak nyalain TV. Gara-gara Maguire. Gue aja sebagai pendukung Liverpool ya. Kan gue senang sama Liverpool. Lihat Maguire dibully itu ya di timeline. Terus pas main juga kayaknya semuanya salah Maguire gitu. Gue kayak kasihan juga sih sebenarnya. Tapi emang iya kan. Enggak juga kalau menurut gue sih enggak sesalah itu gitu. Ya salah sih ya. Cuman itu bagi gue kan kayak kesalahan kolektif gitu. Tapi ini kita sesuai konteks ya. Ini kita ngomongin pas Maguire lawan Liverpool deh. Kan terakhir kemarin. 0-4. David De Gea. Lo kalau jadi David De Gea mau ngapain? Gue kayaknya gue bakal pura-pura cedera sih. Karena gue juga seuzon sama Pogba. Kenapa emang? Yang waktu Pogba keluar minta ganti, kan itu kan ketinggalan 1-0 duluan kan. Terus gue mikir kayak, ini kayaknya Pogba malu deh. Malas main ya? Malas main deh. Ya gak tahu juga sih. Cuman ya kita akan membahas sedikit Harry Maguire ya yang selalu hampir jadi trending topik di musim ini. Di tiap match MU. Di tiap match MU ada aja tuh. Ada aja kelakuannya. Sebelum melawan Liverpool dia nendang Pogba. Palanya bocor. Gak sengaja. Terus heading yang kena Ronaldo yang ke belakang. Gigi. Terus lawan Spurs cetak gol, bunuh diri. Terus waktu lawan Norwich dia malah ngejaga Bisaka. Iya. Jadi memang banyak tapi kita mau bahas apa nih? Liverpool. Kita ngomongin soal ini dulu. Ngomongin soal tadi kan Maguire nih. Maguire tuh kan harganya back paling mahal di Inggris kan. Saat ini 87 juta euro. Bahkan Van Dijk aja, ya lo tau lah kelasnya Van Dijk ya. Oke. Harganya itu 84,65 juta euro. Nah menurut lo kenapa kayak gitu? Apalagi kan Maguire nih di Inggris juga sosok penting kan sebetulnya. Iya. Kalau merunut ke belakang ya, Maguire di Leicester adalah Maguire yang main bagus kan. Iya. Terus di saat tim-tim besar sudah mempunyai katakanlah back level 1. Betul. Liverpool punya Van Dijk misalnya. Terus Manchester City ada Ruben. Ada John Stones misalnya. Terus kan MU juga harus mempunyai back level itu kan gitu, level atas juga. Nah, yang terjadi saat itu kan di timnas Inggris katakanlah Maguire kan back tim nasional Inggris bersama Johnson. Jadi memang Maguire dianggap back kelas 1. Dibelilah oleh Manchester United dengan harga yang mahal karena untuk pemain Inggris kan memang harganya di atas pemain-pemain Spanyol dan sebagainya kan, karena merujuk kalau katanya di Inggris tuh tempat tinggalnya mahal, biaya pendidikan mahal, biaya ini itu. Jadi untuk pemain-pemain yang asli Inggris memang mahal. Jadi udah di Inggris gak ada stock back lagi, ya Maguire yang paling atas ya harganya akhirnya mahal dan itu dibeli Manchester United. Karena juga di timnas dia pemain inti kan ya. Di timnas inti Maguire itu sejelek-jeleknya Maguire yang sekarang ya, dia tuh mengantarkan Inggris ke semifinal Piala Dunia. Itu satu. Gareth Southgate juga gak sampai semifinal deh kayaknya. Waktu dia main bola dulu, dia cuma sampai perempat. Terus Euro masuk final. Kalah adu penalti. Dia bersama Luke Shaw, bersama Johnston itu tuh mengantarkan tim Inggris ke final Piala Eropa. Kalah sama Italia. Artinya secara kualitas Maguire ini kalau menemukan circle yang cocok, dia tuh bisa bagus-bagus amat, bisa bagus gitu. Di MU pertanyaannya kenapa di MU jelek, terutama di musim ini ya. Itu pertanyaan besar sebetulnya, kenapa di MU saat ini jelek. Karena kalau lihat prestasi sekonyol-konyol Maguire, dia bawa Inggris ke semifinal. Itu Piala Dunia, Jik. Iya benar-benar. Piala Dunia tuh bukan main-main ya. Lu bisa bawa ke semifinal tuh udah canggih banget. Bukan sekadar keberuntungan lah ya. Sekarang back terbaik Inggris siapa deh? Misalnya Sol Campbell juga nggak bawa. Rio Ferdinand yang ngeledek-ledekin mulu. Rio pernah bawa Inggris ke semifinal Piala Dunia nggak? Rio pernah bawa Inggris ke Piala Eropa final nggak? Rio pun nggak pernah sampai di situ, di titik itu. Nah, Maguire sampai. Pertanyaannya adalah kenapa di MU kacau banget jadi badut? Gue nggak tahu ya. Ini tuh apakah karena faktor gonta-ganti pelatih juga kah, atau apakah? Soalnya coach gue inget banget. Dulu tuh kan kalau di Twitternya fans MU terutama yang akun officialnya MU Indonesia itu kan waktu yang ingat gak lo yang Varane total datang, Maguire datang, itu udah back tier 1 semua ya. Tinggal nunggu Ramos kan, terus pelatih ganti kan. Wah bilang ini kayaknya the golden dawn is coming gitu loh. Terus total pas main Varane cedera, Maguire-nya
jadi kayak badut. Iya. Bahkan kan jokesnya kan hari-hari yang lucu kan. Ya musim ini emang musim yang sangat apes ya bagi gue buat Harry Maguire. Itu juga salah satunya gara-gara support system di MU sih kayaknya. Dan ini juga nggak sih, maksudnya nggak ada sosok yang bisa nge-backup dia. Dalot Lindelof nggak sebagus itu untuk ketika misalkan si Maguire ini lagi on perform gitu, lagi nggak on perform gitu. Iya. Ada satu yang dia bisa ngejaga kok, bisa lo tenang aja kayak gitu. Yang pertama ya gara-gara MU sudah membeli Maguire mahal ya. Artinya ketika lu beli back mahal itu harus dimainin kan gitu. Yang kedua Varane yang tadinya mau coba diduetkan dengan pengalaman dan jam terbang Varane yang bagus banget gitu di Real Madrid ya. Udah kebukti lah gitu. Udah di timnas Prancis dia juara. Nah itu kan maksudnya biar diduetkan dengan Maguire biar nggak gendong banget lah gitu. Yang terjadi kan Varane juga cedera. Iya betul. Ya tandemnya tinggal ada Lindelof, Eric Bailly, Bisaka, Phil Jones. Di sebelah kanan Bisaka ya lu juga mau gimana walaupun belakang lu De Gea juga, tapi kalau super sistemnya kayak gitu juga dengan Pogba yang kadang kayak ogah-ogahan main ya. Iya betul. Kayak Pogba udah mau pindah ke Pogba di timnas kan Pogba yang sangat militan dan sangat memberikan semua darahnya buat tim nasional Prancis gitu ya. Ditambah emang ada N'Golo Conte juga kan di situ. Nah kalau di MU Pogba kayak seakan bahkan ada julukannya The Lazy Pogba kan. Iya, tapi kan Pogba emang adalah Pogba ya yang mainnya emang kayak malas-malasan cuman tetap bagus. Tapi kalau di MU tuh kayak tidak ada filter, bola tuh tiba-tiba ada di Harry Maguire gitu. Ya, apa sih Maguire tuh lagi jelek mengantisipasi di musim ini. Ya bahkan gue kalau lu lihat ada videonya tau gak yang De Gea rela malah ngebuang bola. Oh iya. Artinya kan secara mentality juga De Gea juga seperti yang udah nggak percaya buat ngoper ke Harry gitu. Iya. Cuman gue sih masih yakin di Inggris Maguire adalah salah satu back terbaik. Selain ada John Stones juga, Kyle Walker juga di fullback kanan gitu. Nah ini tuh apakah juga ada pengaruhnya dengan ban kapten? Karena kan kayak menurut gue sih agak dipaksakan ya. Ya karena Maguire yang lu mau siapa lagi yang mau jadi kapten kan pasca kepergian Sir Alex. MU tuh seakan membuat dinasti dinastinya Sir Alex itu kan runtuh lah ya gitu. Iya betul. Mereka membuat Manchester United yang baru lah, new eranya Manchester United gitu. Dimulai dari Moyes waktu itu. Iya, dimulai dari Moyes, terus pindah ke Louis van Gaal. Iya, jadi kan mau ngaptenin siapa gitu. Emang siapa sosok kapten saat ini yang paling cocok? Kan nggak ada Michael Carrick di situ, nggak ada. Ya tinggal Harry Maguire mungkin yang orang Inggris. Terus secara attitude masih dewasa gitu. Kalau lu ngaptenin Pogba juga kan kadang-kadang bingung juga ya. Kesel juga sih kalau. Iya kan. Benar-benar. Mau Ronaldo secara politis Ronaldo kayak akan baru datang lagi gitu dari riset lagi kan. Kalau Ronaldo yang dulu katakanlah Ronaldo nggak pindah-pindah ya kapten adalah Ronaldo gitu. Mau kaptenin Bruno itu juga serba salah. Bruno di MU kapten sedangkan di depannya ada Ronaldo. Di Portugal abang lu ini abang lu gitu. Ya kan jadi secara puzzle itu memang membingungkan buat pelatih memilih seorang kapten di MU ya. Idealnya mungkin De Gea ya kayak Lloris di Spurs gitu. Cuman yang nggak tahu pilihannya gimana, mungkin mau ngasih kepercayaan diri dan gimana ke Harry Maguire kapten. Tapi kan yang terjadi adalah di depan lu ada Ronaldo. Sampai Alphonso Davies bilang lu gimana katanya. Ada pemain terbaik abad 21 bernama Cristiano Ronaldo dan tiba-tiba dikaptenin sama Harry Maguire gitu. Alphonso Davies sampai bilang gitu kan. Iya. Gue tuh sampai ini gue cerita sama anak-anak, gue bilang kan ya waktu match lawan Liverpool gue ngeliat Maguire tuh mukanya ngeselin soalnya. Udah tahu itu salahnya dia ya, terutama kan gol keempat tuh gara-gara dia telat kan kasih jebakan offside. Hampir berapa gol ya salahnya dia kayak kepancing maju ke depan. Terus dia di mukanya tuh ya kayak gambarin kayak nih gue teman-teman gue kok pada goblok sih, padahal ya emang lu aja yang emang ngawur. Temennya juga sih. Katakanlah MU ya kan MU melawan Liverpool terlihatnya jadi seakan beda kelas gitu. Iya betul. City dengan Liverpool udah lari lah ibaratnya. MU masih kebingungan ketika Ferguson nggak ada. Dia bawa Moyes. Dia bawa Moyes tuh supaya jadi suksesornya Fergie kan. Iya betul. Konon katanya Fergie juga yang memilih Moyes. Saat itu kan ada Jose Mourinho juga sebetulnya yang jadi kandidat pelatih MU gitu. Cuman Fergie lebih memilih yang gue pengen orang tradisional Britania Raya lah gitu. Datanglah Moyes. Moyes gagal ternyata tidak bisa mengemban tugas. Tim sebesar MU tidak bisa dipegang dia. Terus pindah ke Louis van Gaal. Pertimbangannya adalah yaudah ketika Moyes nggak bisa kan artinya pelatih yang mengelatih MU itu harus nama besar. Datangkanlah Louis van Gaal, gurunya Belanda lah ibaratnya. Udah kalau dikata di Indonesia Dan Ruwindo kali ya.
Dia gurunya sepak bola Belanda lah gitu. Selain emang ada Johan Cruyff kan gitu, ada Louis van Gaal di situ. Termasuk godfather-nya lah. Ya, abang-abangannya lah. Louis van Gaal didatangkan juga akhirnya belum bisa juga mengangkat prestasi MU karena metodenya konon terlalu tua untuk Liga Inggris yang sangat cepat pergerakan dan perubahan taktikalnya gitu. Dari Van Gaal pindah ke Jose Mourinho. Akhirnya kan dipilih gitu Yeah. Cuman juga ternyata untuk klub MU dia tidak cocok gitu. Betul. Kan cenderung defensif gitu. Sedangkan MU kayaknya pengen main bola ofensif terus banyak bintang-bintang yang tidak cocok dengan yang pengen defense terus ya segala rupa masalah seakan tidak didukung oleh manajemen. Pengen pemain manajemen sih bilang nih udah gue beliin Pogba kan, udah gue beliin ini itu. Sedangkan merasa tidak puas, tuh tidak diberikan support 100% di Manchester United. Walaupun begitu dia masih memberikan gelar kan. Ya betul. FA ya. Masih FA, Europa League masih dapat. Terus nggak terlalu sukses. Liga Inggris pokoknya nggak ada yang dapat tuh setelah pasca Fergie cabut kan. Abis ke Ole juga kan ini muridnya Sir Alex lah gitu. Alex ya. Dia termasuk generasi 90-nya Class of 90-nya. Ya juara 99-nya treble lah yang juarain treble-nya waktu Piala Champions dia yang ini ya yang golin. Nah, terus Ole dirasa sebagai ini nih suksesornya Sir Alex saat itu. Ternyata Ole juga masih belum bisa menangani tim sekelas Manchester United gitu. Akhirnya ya dicari lagi lah siapa yang bisa kekinian lah. Katakanlah Liverpool kan ada Jurgen Klopp gitu. Yang into ke sepak bola Inggris dan sepak bola dunia. Pep Guardiola ada di Manchester City. Chelsea beli Tuchel gitu. Kita berarti cari nih kata manajemen MU, kita cari nih pelatih yang into ke sepak bola saat ini gitu. Ya adalah nama si Ralf Rangnick gitu. Ternyata Ralf juga lu datang ke MU dengan warisan menu yang puzzle-nya ngaco gitu. Tiba-tiba ada Ronaldo di situ yang secara usia 37 tahun gitu. Secara usia tidak produktif lagi kalau mau ngomong-ngomong usia ya, cuman Ronaldo masih bisa ngasih spirit, Ronaldo masih bisa ngasih segalanya, cuman kan bagaimanapun statistiknya juga sudah menurun gitu. Itu kayak Messi di PSG kan. Nah, yang terjadi adalah yaitu Maguire dapat jadi atas semua kebimbangan dan kekisruhan yang terjadi pasca Sir Alex sudah tidak di MU, ada nama Maguire. Jadi itu tuh kayak lu punya masalah sama cewek lu ya. Udah masalahnya udah banyak, dia datang telat, dia nggak balas chat dan segala. Tiba-tiba ada satu kasus yang pemantik gitu. Nah ini Maguire tuh ada di situ di titik dia tuh kayak kena apes gitu menurut gua. Dan akhirnya dia jadi samsaknya ya. Jadi samsak udah Maguire. Sebenarnya kan kalau mau salah-salahan ya, Sancho lu dibeli mahal-mahal dari Dortmund udah berbuat apa gitu? Iya betul. Rashford sekarang jadi SCW. Rashford mau ngapain di depan gitu? Pogba deh gitu. Iya benar. Pogba sudah ngapain gitu. Jadi kan kalau mau salah-salah, cuman yang terjadi adalah yang jadi sorotan Maguire terlalu banyak melakukan blunder juga. Iya, betul. Ditambah dia back termahal. Jadi ya udah gitu. Pelatih juga harus ngasih support secara mentalitas gitu. Bahkan supporternya Manchester United juga kayaknya udah hilang kepercayaan terhadap Maguire juga gitu. Tapi kan yang terjadi mau masang siapa? Ada Phil Jones. Mau masang Varane cedera juga gitu. Lindelof kayak gitulah. Jadi memang ini ujung dari kekisruhan MU pasca dia tidak menemukan suksesornya Sir Alex. Ini ada di Maguire menurut gua ya gitu. Jadi dia kayak kena apes dia. Ya semoga kekisruhan MU nih segera berakhir karena kan mereka udah mau datangin pelatih baru juga, Ten Hag. Ya akhirnya datang Ten Hag nih. Kita lihat ya Ten Hag mau berani melakukan revolusi apa ngikutin jalur yang ada kayak kemarin-kemarin. Karena info terakhir kan yang kita baca nih bahwa akan mendatangkan 6 sampai 10 pemain kan. Ya, bisa jadi. Nah, ini mungkin cara yang menurut gue emang itu yang harus dilakukan ya jika ingin menyelamatkan MU. Iya, infonya Cristiano juga nggak masuk skema. Cristiano juga kan jadi bagian yang sebetulnya jadi membingungkan. Jadi awal musim tuh kan Ole kan. Ole kayaknya udah punya skema nih dengan gue pasang Sancho, dengan ada Rashford, ada Mason Greenwood. Terus tiba-tiba ada Ronaldo nih Ronaldo pemain bebas nih, dia mau pindah kan. Daripada Ronaldo ke City malah jadi kekuatan City yang baru, mendingan gue bajak aja walaupun gue juga nggak tahu tempatnya di mana sebetulnya. Jadi ya itu awal mula jadi terlalu banyak kisruh lah di Manchester United sekarang. Bahkan juga ada isu katanya ada kekisruhan di ruang ganti kan antara pemain asli Inggris dengan gengnya Ronaldo. Makanya kalau mau sabar ya Ten Hag harus bilang ke manajemen MU atau ke supporter atau ke siapapun, kasih gue waktu 1 tahun 2 tahun buat bikin tim ini ngebangun dari nol. Karena kalau lo mau pakai tim yang sekarang ini ya itu bagian itu buntut dari kisruh panjang zaman David Moyes gitu.
Itu tuh belum solving sampai sekarang. Mourinho mau ngubah sekelas Mourinho aja nggak bisa. Berarti yang salah siapa kan gitu? Lu udah punya Mourinho nih, pelatih salah satu terbaik Eropa gitu. Ya dia nggak bisa gitu. Dia pun nggak bisa karena itu. Lu udah beli Bastian Schweinsteiger, lu datang Zlatan, udah nggak kurang nama-nama besar yang datang ke Manchester United. Cuman tidak bisa menjadi satu kekuatan. Katakanlah waktu Alex Ferguson kan, Alex sebetulnya pemain-pemainnya pemain tradisional Britania kan, betul. Darren Fletcher kayak gitu yang pemain yang emang dia udah tahu dari awal kayak gitu, bukan tetap pemain jadi. Iya, yang di dunia pun sebetulnya nggak jago-jago banget, tapi betul. Ketika di MU mereka bisa tidak terkalahkan gitu. Nah kayak gitu, semoga Ten Hag bisa mengembalikan hegemoninya Manchester United karena mereka udah ketinggalan banget dengan Chelsea, dengan City, dengan Liverpool. Itu tuh udah secara lari ya, mereka udah hampir jauh gitu. Ya, belum lagi ada pendatang baru dari duit Arab, Newcastle masih agak lama lah, cuman harusnya Manchester United tuh sejajar dengan City, dengan Liverpool gitu. Oh, satu lagi Arsenal juga sama. Pasca Arsene Wenger mereka kan sebenarnya saat itu lagi bikin stadion ya gitu. Jadi secara pembeliannya nggak yang wah gitu, dan ya Arsenal juga sekarang secara grade itu masih di bawah grade 2-nya setelah itu City, Liverpool, Chelsea. Bahkan sekarang Spurs yang mulai geser-geser ke atas kan. Tapi dia trennya kan bersama Arteta lagi oke. Malam tadi kan baru menang lagi tuh. Ya, malam tadi baru menang. Si Derby London yang bikin Azpilicueta ngamuk-ngamuk. Betul lah sekali. Sabar Bang Aspi. Tapi kan itu ngomongin Chelsea, dia ini ya sebagai juara Eropa ya. Dia mantan juara champion loh. Tapi iya, sekarang masih juara bertahan lah ibaratnya. Sebelumnya juga sekarang bakal ada juara baru lah ya. Kan sekarang udah juara baru karena abis dikalahin Madrid kan. Dia ngalahin City di final. Thomas Tuchel dan kawan-kawan, dia punya pemain-pemain bagus. Iya. Level atas. N'Golo Kante juara Piala Dunia. Jorginho juara Piala Eropa. Werner walaupun gak dimainin. Kai Havertz, Mason Mount. Thiago Silva. Kiper masih aman banget gitu. Tapi pasca ada perang Rusia dan Ukraina tuh. Semenjak Abramovich kan, isu Abramovich yang cabut, seperti ada turbulensi. Jadi si Rusia kan perang nih sama Ukraina gitu. Tiba-tiba hal-hal yang berbau Rusia itu menjadi kayak musuh bersama lah, termasuk pada akhirnya ada sikap untuk Chelsea tuh nggak boleh ada Roman karena Roman tuh pro ke Rusia gitu kan. Nah itu yang terjadi, dari situ tuh Chelsea seakan goyang gitu. Ditambah di akhir-akhir Thomas Tuchel ada kasus masalah pribadi kan. Iya betul. Masalah apa sih? Aduh. Apa sih masalah perceraian? Divorce ya dia. Iya. Kalau nggak salah itu divorce. Nah jadi masalah-masalah itu tuh membuat tiba-tiba setelah jeda internasional Chelsea yang tadinya masih bagus banget di atas dan stabil tiba-tiba kalah 4-0. Iya. Kalah sama Madrid 4-0, kemarin juga bobol lagi 4 golan Arsenal gitu. Chelsea nggak tahu ada masalah apa, setelah kasus-kasus yang menimpa juga Chelsea juga seakan mencari bentuk lagi. Iya, padahal dulu di awal-awal musim dia tuh kan kayak mengincar gelar juara kan. Dia setelah dia juara Champions kan gitu. Tapi sekarang malah terseok-seok. Padahal dan isunya juga ada beberapa pemainnya yang katanya udah melirik klub-klub lain kayak Rudiger. Mau cabut digosipinnya ke Madrid katanya. Terus Kante sepertinya juga mau cabut juga. Ya kalau si Chelsea sih tinggal menyelesaikan masalah internal sih. Kalau untuk di level pemain mereka tidak seperti MU banget gitu yang kayak puzzle-nya masih panjang banget kayak kalau Manchester United. Kalau Chelsea kan udah kebentuk dengan dia juara UCL juga kan udah kelihatan tuh bahwa dia udah kokoh secara skuad dan kebersamaan, walaupun beberapa kayak Thiago Silva udah lumayan menua ya gitu. Jadi untuk Chelsea ya tinggal masalah di backroom staff. Nah, terlepas dari apapun itu masalah Chelsea dan MU, sekarang perburuan gelar di Liga Inggris sengit antara Liverpool dan City. Hanya menyisakan 2 tim itu? Hanya menyisakan 2 tim, City dan Liverpool. Siapa yang kepleset itu yang akan kalah. Karena dua-duanya stabil. Sampai semalam aja City masih menang kan? Masih menang 3-0. Dan dua-duanya juga masih bersaing di Liga Champions. Dua-duanya masih bersaing di Liga Champions, benar. Villarreal dan Real Madrid kan. Masih ada Liga Spanyol. Masih ada kemungkinan mereka bertemu di final UCL bahkan. Masih bisa. Jadi 2 tim ini memang ya karena yang pertama kekuatan finansial ya tentu lah ya. City kekuatan finansial, Liverpool kekuatan finansialnya oke.
Cuman yang harus dikasih underline adalah bagaimana Jurgen Klopp dan Pep Guardiola bersaing secara sangat sehat gitu dalam filosofi sepak bola, dalam perekrutan pemain, dalam bikin taktik. Nah itu dua ini sekarang lagi di atas banget lah. Iya, karena selisihnya juga sekarang beda 1 poin dan Liverpool, Luis Diaz, pembelian yang sangat sukses menurut gue. Sukses ya betul. Dia berhasil menyingkirkan Jota. Ya lumayan ya. Nyalip abangnya di Brazil. Nyalip abangnya di Brazil dan ya menurut gue trio yang sangat mengerikan sih coach. Ya, sama Mane dan Salah. Ya secara kualitas ya. Mau City mau Liverpool juga mereka punya 2 tim yang jadi tim A sama tim B-nya tuh nggak ada sama kuat gitu. Itu yang tidak terjadi di tim-tim lain kan. Jadi mereka bahkan di Eropa pun sekarang sangat kuat. Real Madrid kan sekarang pakai Don Carlo dah. Mereka masih mengandalkan Benzema dengan itu tuh kayak mesin lama lah kalau kata mobil tuh ya, kayak mesin lama gitu. Nah kalau City sama Liverpool ya emang mesin yang paling grace saat ini gitu. Dan meramu mereka, gue yakin si Pep Guardiola sama Jurgen Klopp juga menikmati persaingan ini kok gitu. Ya betul. Dengan beda 1 poin, menyisakan berapa pertandingan? 3 kan 6 pertandingan lagi 5. Ya 5 sampai 6 pertandingan kalau nggak salah. 6 pertandingan lagi berarti sekitar segitu ya. Nah ini akan menjadi race yang sangat asik. Jadi siapapun yang juaranya itu emang layak sih gitu. Emang layak karena ya kayak lu bilang tadi mereka sangat siap untuk musim ini. Iya sangat siap. Dan ya terlepas katanya juga Klopp mau cabut juga kan. Iya Klopp kan dia sempat bilang kan gue sih kalau di tim nggak usah lama-lama lah gitu. 5-6 tahun setelah itu gue mau menikmati hari-hari bersama keluarga. Tapi kan siapa tahu juga kalau pas dicintai seluruh kota Liverpool dia juga kayak meninggalkan. Dia yang membawa angin segar untuk Liverpool. Dia sangat membawa perubahan. Dia kan jadi juara lagi Premier League. Dia ambil lagi juara Champions. Terus City juga bukan tanpa perubahan kan, dia sadar bahwa di penyerang nomor 9 dia tidak ada setelah gagal mendatangkan Ronaldo, Cristiano. Kayaknya dia mau beli Haaland tuh. Iya, Haaland katanya udah gentleman agreement. Nah, tinggal ya itu artinya City juga terus berusaha pakai mesin yang terbaik untuk balap kan, untuk bersaing gitu. Dan yang ibaratnya otaknya juga sangat oke, Pep. Iya itu dia makanya. Jadi nggak mau buzzer kayak PSG. Nah kalau PSG masih agak panjang lah perjalanan gitu. Tapi yang jelas kalau City sama Liverpool sekarang di Liga Inggris mereka sedang meninggalkan pesaing-pesaingnya. Di Eropa pun dia ada di atas karena itu kekuatan finansialnya kuat, kokinya oke, pembelian pemainnya juga tepat. Itu yang sangat dirasakan perbedaannya dengan tim-tim yang lain. Nah, prediksi lo juara Liga Inggris musim ini? Juara Liga Inggris. Harusnya Liverpool ya. Liverpool. City itu secara materi sebetulnya menurut gue ya saat musim ini tuh tidak sebaik Liverpool, cuman stabil banget. Ya Pep emang udah stabil, emang defaultnya kayak gitu. Si rancangannya udah bagaimanapun siapapun yang bertanding akan seperti itu. Cuman kalau menurut gue secara permainan, secara materi pemain masih unggul Liverpool. Apalagi ditambah Thiago sekarang udah lagi bagus-bagusnya banget dan ada si Brazil itu Luis Diaz. Gue rasa itu akan membuat Liverpool punya daya kejut nih kalau mau. Tinggal apakah City kepleset apa enggak. Kalau nggak kepleset emang timnya udah bagus banget, stabil. Bagus banget karena gue kalau main FPL gue paling benci pakai pemain City. Kenapa? Karena nggak tahu ini pemain bakal dimainin atau enggak. Ya itu udah defaultnya Pep udah bikin tim ini dari beberapa tahun sebelumnya kan, dari zaman Vincent Kompany, Sergio Aguero gitu. Jadi dia emang tinggal di atas aja, tinggal mempertahankan performa yang pernah ada gitu. Kalau Liverpool nih masih daya kejutnya masih bisa naik terus. Oke. Kalau gue prediksi gue untuk Liga City, tapi untuk Champions Liverpool. Karena mental Liverpool untuk di turnamen ngeri. Ya kalau itu ya DNA sama kayak Madrid lah ya. Jangan lupakan DNA Carlo Ancelotti juga lah itu. Itu DNA banget tuh, DNA Eropa tuh. Dia kan disinyalir sudah ini ya, Don Carlo itu dibilang bahwa pelatih udah uzur lu gitu. Udah taktik lu udah poncamara lu udah kapan kali 2003 itu. Cuman dengan dia dan Karim Benzema 2 orang doang itu Madrid bisa ada di atas sampai semifinal Liga Champions dan calon juara Liga Spanyol kan. Iya, tinggal 4 poin lagi. 4 poin lagi dari 5 pertandingan. Ya udah itu Don Carlo sama Benzema juara lah. Belum Dior nggak Benzema? Harusnya ya, karena nggak ada nama lain. Lewandowski Champions nggak. Ya Lewandowski lagi turun ya musim ini. Terus malah kalau kata gue kalau misalnya nggak Benzema antara Mane atau Salah sih. Mane ya. Karena ya Mane kan di negaranya dia juara. Oke. Terus ya di Liverpool stabil. Di Champions juga stabil. Berarti tinggal Benzema di paling atas lah ya. Sekarang top tiernya Benzema sih. Tapi kan masih ada ini ya Piala Dunia. Tapi Piala Dunia nggak dihitung katanya. Oh nggak dihitung? Jadi Piala Dunia tuh masuknya untuk musim depan.
Oh ya udah berarti kemungkinannya Benzema. Kemungkinan besar sih Benzema. Dan orang-orang banyak yang sepakat sih. Ya udah you deserve it. Itu juga kan yang bilang bahwa selama ini ternyata Ronaldo tuh bagus karena Benzema di Real Madrid bisa memberikan ruang untuk Ronaldo explore katanya gitu. Jadi Ronaldo tidak bergerak dengan bola tapi pergerakan tanpa bola memberikan ruang untuk Benzema memberikan ruang untuk Ronaldo. Itu yang membuat Ronaldo akhirnya punya banyak ruang dan mencetak gol di Real Madrid. Kelihatan sekarang katanya Ronaldo udah sih umurnya udah makin tua. Dan gak ada yang mengosongkan ruang untuk itu. Yang ibaratnya sesabar Benzema lah mau ngalah kayak gitu. Jadi emang kalaupun Benzema sekarang Ballon d'Or emang sudah waktunya mungkin. Emang sudah waktunya. Gitu deh. Pokoknya kita nikmati pertarungan sampai akhir di Liga Inggris. Betul sekali. Kita tunggu semifinal Liga Champions. Tanggal 26 nanti kan mulai. Ya. Menurut lu siapa juara Liga Champions? Liverpool? Liverpool sih. Ya gue juga deh. Oke, sampai jumpa. Dadah.